Dan inilah episode kedua dari bagaimana menguasai atau membangun kemampuan dan percaya diri dan mencintai public speaking, khususnya presentasi. Di episode pertama, mungkin masih ingat teman-teman, saya ini kasih beberapa tips tentang slide, tentang pentingnya memahami atau mengenali audience, tentang menggunakan materi visual yang lebih kuat gitu ya, tentang macam-macam. Nanti bisa lihat di tayangan episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini mau terusin gimana sih caranya mempersiapkan presentasi dengan baik. Ya, tadi kan udah disebutin. Dan kita masuk ke materi yang pertama, physical presence ya. Ada orang yang bilang don't judge the book by its cover. Actually, the cover really reveals. Cover itu benar-benar menentukan apakah seseorang itu akan didengarkan, diperhatikan atau tidak gitu ya. Jadi intinya our physical presence itu atau kemunculan kita secara fisik itu menentukan kepercayaan diri dan menentukan seberapa kuat orang akan connect sama kita. Nah, jadi ketika Anda muncul pastikan Anda dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi, khususnya dari cara Anda berpakaian ya, dari cara Anda berbicara dengan tonalitas atau nada yang kuat, voice yang powerful, kemampuan Anda engage sama audience, bertanya, connect sini, ngobrol. Nah, itu kan bagian daripada physical appearance. Bajunya juga keren, ganteng, cantik gitu ya. Nggak harus mahal, tapi ya pasti harus bisa sedikit lewat di atas audience lah. Kalau audience pakai kaos, kita pakai kaos polo. Kalau audience pakai kaos polo, kita pakai blazer. Kalau audience pakai blazer, kita pakai jas. Kalau audience pakai gaun, waduh, mau kawinan nih audience. Ya at least ke situ lah. Jadi at least your physical presence really impacts the audience receptiveness. Dari awal udah ketahuan tuh Anda percaya diri apa enggak, Anda menguasai ilmunya atau tidak, Anda grogi atau tidak, Anda menyenangkan atau tidak orangnya, Anda baik apa enggak, Anda tuh Anda akrab apa enggak. Nah, itu tergantung image yang Anda mau kirimkan pada saat Anda muncul di physical presence ya, gitu ya. Kayak gini tadi galak gini atau yang loyo seperti ini atau yang kayak gini. Nah, ini yang berbahaya. Oke. Tip number 2 is eye contact. Eye contact is very important. Kenapa? Karena eye contact ini adalah bentuk perhatian yang paling kecil yang bisa kita berikan buat audience. Anda tahu nggak ketika Anda berbicara sama orang dan orang tersebut menatap mata Anda, itu berarti dia memberikan perhatian pada Anda. Tapi ketika orang tersebut tidak menatap mata Anda atau memegang handphonenya, Anda berbicara, Anda akan tersinggung dan Anda merasa bahwa dia tidak memberikan perhatian. Nah, inilah ketika presentasi juga sama. Eye contact is very important because it's the smallest, the tiniest attention you can always give, you can give to the audience. Jadi ketika Anda audiensnya lebar, bagi Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Apa kabar Bapak? Sehat selalu? Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih sudah datang di presentasi saya. Apakah semua sudah makan siang? Ya, makan siangnya enak? Oh, ngantuk ya Pak ya? Itu kan pertanyaan bikin connect, mata dibagi. Sampai di belakang boleh gak? Di belakang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, oke, good, excellent. Boleh Anda berdiri? Itu bentuk perhatian. Anda ngeliatin ya. Makanya kalau dalam sebuah konser musik atau apa gitu ya, seorang rockstar itu ya biasanya nggak diem di tempat doang, tapi dia ke kiri, ke kanan, ke belakang, dia bahkan masuk ke lidahnya panggung untuk menyapa yang ada di tribun, yang ada di mana. Itu karena bentuk perhatian. So eye contact is important ya. Jangan underestimate eye contact gitu. Tapi ketika Anda ngeliatin ke bawah, ngeliatin ke atas, ngeliatin sesuatu yang nggak berhubungan dengan audience akan ngerasa ini kemana sih presenternya, nggak ngeliatin gue, nggak ngasih perhatian. Ya udahlah, gue lah buka handphone aja deh. Nah, ketika buka handphone ada sesuatu yang lebih seru. Oh, ada penting, ada ini. Akhirnya, jadi akhirnya dia nggak ngeliat presentasi dan nggak ada gunanya dia datang ke dalam presentasi kita. That's the point. Gitu ya. Oke. As I told you before, why is it important to make eye contact with individuals? Ya, seperti saya bilang tadi, scanning atau ngeliatin dinding itu nggak penting ya, nggak ada gunanya, ya kan? Dan kita harus akrab, harus senang berada di dalam ruangan tersebut, harus berteman dengan mereka. Karena yang nervous tuh bukan si presenternya aja, tapi si audiensnya juga nervous. Karena dia mendebak-debak kira-kira orang galak nggak sih ini presentasinya, ini si Steady ini seperti apa ya. So you have to make friend in the room. Saya selalu melakukan ini. Ketika sebelum presentasi misalnya jam 1. Pada saat makan siang saya datang jam 12.
saya gabung bersama mereka, kenalin, halo saya dengan Steny, saya akan memaparkan presentasi saya nanti jam 1. Apa kabar Bu? Boleh kenalan? Apa kabar Bapak? Iya, Bapak dari mana aslinya? Bapak bagaimana datang ke sini? Gimana tadi Pak presentasi tadi awal? Bagus ya Pak ya? Oh, oke. Make friends in the room. Karena nanti mata-mata ini, mereka-mereka inilah yang akan membuat Anda tenang ketika Anda presentasi. Jadi Anda juga tahu posisi di sini, oh ini ada ibu yang tadi, ini ada bapak yang tadi. At least 5 orang yang Anda ajak ngobrol tadi pada saat makan siang akan memberikan kenyamanan, dan dia juga nyaman karena itu orang yang tadi saya yang presentasi ini nih, orangnya nyaman banget loh, baik banget orangnya. Saya dikasih ilmu banyak. Saya mau dengerin dia, dan dia akan lebih responsif terhadap kita. Trust me. Ini saya coba berkali-kali. Jadi make a friend in the room. Ya. Tips berikutnya adalah bagaimana Anda menggunakan suara Anda. Ini penting banget dalam mengekspresikan diri Anda. Suara yang parah seperti ini akan sangat sulit buat orang memahami apa yang akan Anda mau sampaikan. Atau suara yang lemah seperti ini, apa audiens nggak akan tahu apa-apa. Jadi kalau mereka nggak denger, ya nggak bisa ditangkap. Mungkin suara Anda hanya bisa ditangkap oleh kelelawar. Tapi suara yang berapi-api seperti ini juga nggak bagus. Kita nggak bisa kalau misalnya ini. Santai aja gitu lah. Ya. Manage to use your voice effectively and wisely. Ada saatnya Anda bercerita tentang suatu hal yang sedih, Anda gambarkan kesedihan lewat tone, ya, lewat cerita Anda misalnya. Ada suatu hal yang bersemangat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bukan kita yang melakukan perubahan ini semua, siapa lagi yang mau diandelin? Siapa lagi? Katakan kodenya, kita lah yang menentukan. Siapa? Kita. Siapa kita? Indonesia. Angkat tangannya. Oh, ya itu dari sisi suara kita naikkan, kita turunkan, kita tengahkan. Dia tergantung konteks yang Anda mau lakukan, gitu ya. So manage to use your voice effectively and beautifully. Yeah, that's the idea of the craftsmanship in using your voice. Ya, menggunakan suara Anda. Nah, dalam perjalanan presentasi biasanya akan ada hiccups, tersedak, ya, batuk-batuk kayak gini kayak saya. Atau mungkin untuk yang baru-baru mungkin akan kaget, akan takut, dan akhirnya mempengaruhi. Dari kondisi fisik akan mempengaruhi ke kondisi psikis. Coba ngambil nafas, try breathing and relax ya. Sebelum dan pada saat sesi berlangsung, atur nafas Anda, nggak usah terburu-buru ya, ngatur ritmenya ya. Hadirin yang terhormat, terima kasih sudah hadir dalam presentasi ini. Nama saya Steny Agustaf. Saya senang sekali bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan akan memberikan manfaat untuk Anda semua. Setuju? Setuju. Contoh ya. Jadi ngatur nafas ini untuk mengatur endurance juga. Kalau nafas Anda nggak diatur, ngos-ngosan akan termasuk ke dalam mikrofon, dan akhirnya terganggu orang karena kok nafasnya kayak dok gitu. Nafasnya kok kayak jantung saya akhir bulan ya. Ya, try breathing and relaxation before and during the session. Jadi saatnya Anda berhenti. Jadi kita harus bergerak sekarang. Kapan? Sekarang. Ya kan? Nah, berhenti ini untuk ambil nafas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada nafas ya. Karena itu kan memacu juga bagaimana adrenalin Anda gitu ya. And don't forget, you have to vary your pitch ya. Ya, harus memvariasikan pitch Anda, tekanan tinggi tadi, tinggi, rendahnya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Itu pitch ya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Hai, apa kabar? Itu pitch. Ya. Pitch. Tone kayak tadi juga, tone ya. Nada gitu ya. Hai, senang sekali saya Steny Agustaf hadir di sini buat Anda gitu ya. Anda bisa bayangkan betapa sedihnya. Kita mengetahui ya, itu sedih-sedih tone-nya. Gembira-gembira dengan senyum, dengan mata yang membelalak. Sedih-sedih gitu ya. Volume juga penting, dan kecepatan dari berbicara ini penting, memvariasikan itu. Jadi jangan hanya monoton. Misalnya kalau tidak menggunakan variasi itu kayak gini. Bapak dan Ibu yang terhormat, senang sekali saya Steny Agustaf bisa hadir di sini bersama Anda dalam kesempatan presentasi ini. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan budidaya udang bagi bisnis Anda. Flat aja. Itu mah kayak dengerin ya biasa gitu. Pengumuman di radio, karkol gitu ya. Anda adalah yang menentukan presentasi. Anda adalah sutradara dari presentasi Anda. Jadi Anda yang punya kuasa di situ. Anda yang tahu bagaimana memainkan emosi, tone, volume, speed, pace, supaya memunculkan keinginan orang untuk
mantang terus ke presentasi Anda. Ya, don't worry tentang Anda sering saya khawatir saya suka membuat airspace apa tuh namanya itu hal yang biasa. Tapi ketika Anda lakukan itu sering banget, itu akan mengganggu. Tadinya biasa jadi nggak biasa banget gitu loh. Jadi manage aja, diatur waktunya. Segala sesuatunya kalau berlebihan itu akan merusak makna, merusak apa yang Anda mau sampaikan yang utama, sajian utama gitu ya. Side dish tidak boleh lebih kenyang daripada main course gitu ya. Appetizer tidak boleh lebih kenyang daripada main course. Makanan pembuka nggak boleh lebih kenyang daripada makanan utama. Tetap makanan utama gitu. Atau di sisi lain sesuatu yang sifatnya nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau seringan, Bapak dan Ibu, apa kabar? Senang sekali. Saya tuh gini. Nah, ini udah ganggu. Ya, ganggu. Kalau itu keseringan ya dilatih. Ya, latihnya dengan membaca, mempraktekkan latihan gitu ya. Biasanya dalam presentasi Anda melakukan pergerakan, boleh ke kiri ke kanan, tapi pastikan body Anda tetap terbuka gitu ya. Ya. Jadi untuk memberikan perhatian kepada orang ya. Bergerak di panggung yang besar ke kanan ke kiri itu bentuk perhatian kepada audiens yang di sana. Tapi sekarang sudah ada kamera yang bisa menangkap ya kan. Jadi sebenarnya kemanapun kita bergerak bisa tertangkap di kamera dan muncul di screen gitu ya. Move efficiently and naturally. Naturally means biasa aja, jangan terlalu lebay, jangan juga nggak gerak-gerak. Di situ aja gitu ya. Padahal panggungnya gede 30 meter tapi di situ aja di tengah terus gitu. Ya, lakukan pergerakan yang cukup secara efisien dan juga secara natural. And also the importance of using your natural hand gestures. Tangan itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai fungsi, diantaranya lah menekankan sebuah makna. Anda bisa bayangin, contoh, saya 5 hari tidak melihat makanan masuk ke dalam perut saya. Ini rasanya sedih banget Pak. Ini kan tangan saya gemes, sedih. 5 itu kan tangan. Ini untuk mempertebal makna yang Anda mau sampaikan. So use your natural hand gestures like the ones you use every day. If you talk to your friend every day with using your hand gestures, then do it in presentations. Hey, what about you? Hey. Tapi taruh dengar dulu. Listen, think. Anda mainkan, tapi jangan lebay. Ya, biasa aja, natural hand gestures like the ones you use it every day. Gitu ya. Dan sebagian dari kita lebih nyaman presentasi itu di balik podium, padahal ini suatu hal yang tidak direkomendasikan ya. Di balik podium itu menggambarkan stiffness atau kekakuan atau terlalu kaku, uptight, terlalu biasa gitu loh, terlalu kaku, nggak ada keakraban gitu loh. Nah, kalau bisa keluar dari podium, menyapa audiens, bergerak ke kiri ke kanan, menyapa audiens lebih dekat, berikan dia pertanyaan, berikan mereka senyuman, berikan mereka eye contact, berikan mereka perhatian. So that's what each presenter has to do instead of hiding behind the lectern. That's it for this episode ya. Ya, sedikit banget Stan. Enggak dong, gak dikit. Masih ada lagi, ada episode 3 ya. Kita akan lengkapi di episode 3, tapi yang pasti ini dulu. Feel free to ask any questions. Ya, terima kasih banyak. Di episode 3 akan lebih seru, dan ini adalah penutupan dari apa yang kita bahas di 2 episode kali ini. Ya, until we meet again, take a good care of yourself. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.